Hai kawan semua, ketemu lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Stage Zero, yang rilis pada tahun 2020. Di film ini menceritakan seorang wanita yang sangat suka melakukan enak-enak. Gimana alur ceritanya? Yuk simak videonya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya, kalau video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang enggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat kalian yang mau tahu lebih lanjut bagaimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya, biar Mimin lebih semangat buat bikin video yang lainnya. Oke, film diawali oleh gelandangan yang lagi duduk di bangku taman. Dia mencoba meminjam korek api, namun seorang wanita yang di sebelahnya malah menceritakan kisah cintanya. Kisah cinta wanita itu diawali di dalam sebuah minimarket. Terlihat seorang wanita yang sedang membeli minuman kaleng. Wanita itu bernama Angela. Wanita itu membayar minuman kaleng itu dan langsung pergi. Saat di jalan Angela menyadari bahwa minuman kaleng itu tertinggal. Lalu dia kembali ke minimarket itu. Di depan pintu, Angela bertemu seorang pria yang bernama Dwinju. Angela melihat Dwinju yang sedang memegang minuman kaleng yang baru saja dibuka. Namun Angela langsung meminumnya sampai habis. Dan Angela pergi. Di saat Angela menunggu kendaraan, di samping jalan dia menyadari bahwa ada barang yang masih tertinggal di minimarket. Angela pun kembali lagi. Sesampainya dia di situ, Angela bertanya kepada kasirnya dan kasir itu pun memberikan barang Angela dan minuman kaleng yang tadi tertinggal. Ternyata minuman kalengnya Angela minum tadi adalah punya pria itu, bukan milik Angela. Waduh, malu nggak tuh ya si Angela. Scene berpindah di saat Angela bersiap-siap mau berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, Angela membeli minuman kaleng. Di situ terlihat Dwinju yang melihat Angela sedang membeli minuman kaleng. Tanpa basa-basi Dwinju mengambil minuman itu dan meminumnya sampai habis. Setelah itu dia langsung pergi. Di malam harinya saat Angela sedang jalan bersama temannya, dia melihat Dwinju yang sedang duduk bersama temannya di warung pinggir jalan. Di situ Angela mendekati Dwinju, dan Dwinju menawari mereka untuk minum bersama. Setelah ia memesankan makanan, teman Dwinju pun pindah meja dan membiarkan Dwinju dan Angela untuk duduk berdua. Di saat itu terlihat Angela yang mengagumi Dwinju. Mereka pun minum-minum sampai mabuk. Setelah itu pun mereka semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Tak ketinggalan mereka melakukan cocok tanam di ladang basahnya Angela. Hari-hari pun mereka lalui dengan romantisnya hubungan mereka. Di suatu hari, saat ulang tahun Angela, dia pun merayakannya hanya dengan Dwinju dan teman-temannya. Di situ mereka minum-minum bersama. Di saat sahabat Angela ketiduran, mereka berdua melakukan cocok tanam. Kira-kira temannya tahu nggak ya, tidur beneran atau cuma pura-pura tidur ya? Keesokan paginya, mereka berdua pun menjalani waktu bersama, seperti hari-hari kemarin dan melakukan cocok tanam lagi. Scene berpindah di saat Dwinju sedang berduaan dengan seorang gadis lainnya yang bernama Xiaolin. Terlihat Dwinju sedang memijat kaki wanita itu. Di situ Angela datang dan duduk di sampingnya. Terlihat Angela yang cemburu. Pada saat itu langsung saja melakukan sifikasi cipika-cipikok di depan Xiaolin. Xiaolin yang melihat hal itu pun merasa jijik dan pergi meninggalkan mereka berdua. Kira-kira Xiaolin ini jijik apa pengen ya? Hahaha. Di situ Angela dan Dwinju dilanjutkan dengan bercocok tanam. Scene berpindah di saat Xiaolin dan Dwinju ada di sebuah toko. Pada saat itu Angela datang. Xiaolin yang mengetahui hal itu coba memanas-manasin Angela. Di kedatangan Angela yang ini, tidak disadari sama Dwinju. Karena Dwinju sibuk memilih barang, di situ Angela pun pergi dengan rasa cemburu. Di keesokan harinya Angela yang baru saja terbangun dari tidurnya masih terbayang-bayang tentang Dwinju. Karena rasa cemburunya Angela pun memutuskan untuk minum-minum dengan lelaki lain. Di suatu hari Xiaolin menelepon Angela untuk datang ke rumahnya.
Tanpa pikir panjang dia pun langsung menuju rumah Xiaolin. Di situ Xiaolin memberikan surat kepada Angela. Surat itu berasal dari Duinju. Setelah menerima surat itu, Angela pergi ke taman. Di taman itu Angela membaca surat dari Duinju. Di surat itu, Duinju menuliskan bahwa dia telah meninggal karena sebuah penyakit. Duinju pun tidak ingin kekasihnya mengetahui penderitaannya dan ia pun meminta maaf. Setelah kejadian itu Angela pun tetap memikirkan kekasihnya, sampai-sampai ia tidak senang tidur dikarenakan selalu mengenang dan mengingat Duinju. Si Angela ingat sama apanya ya kawan? Hahaha. Suatu hari, di saat sahabat Angela datang ke rumah dia sempat menanyakan tentang keadaan Angela yang sangat berubah. Di situ Angela bercerita tentang kekasihnya yang pergi dan takkan bisa kembali. Sahabat Angela pun memberi saran untuk mencoba mencari pria lain. Setelah itu Angela pun pergi ke taman dan bertemu dengan gelandangan itu. Setelah menceritakan semua itu gelandangan yang ada di dekatnya meminta uang dikarenakan dia lapar. Angela pun mengajaknya untuk ikut ke tempat tinggalnya dan pria itu pun mau. Sesampainya di rumah Angela, pria itu pun makan dengan lahapnya. Setelah itu, pria itu berpamitan untuk pergi. Di situ Angela menawarkan untuk tinggal di rumahnya saja. Dan pria itu pun mau. Di saat pria gelandangan itu tidur di sofa, Angela pun berganti baju dan berdandan dengan sangat seksi. Di situ Angela membangunkan pria itu dan menggodanya. Aduh, kucing dikasih ikan asin langsung deh pasti. Dan benar saja terjadilah cocok tanam di situ. Setelah mereka melakukan cocok tanam, Angela menanyakan nama dari laki-laki itu, dan dia berkata bahwa dia sudah lupa namanya. Dia bilang mungkin saja namanya Feng. Di situ Angela meminta Feng untuk jadi mucikari bagi dirinya dan akan memberikan uangnya pada Feng. Namun Feng menolak semua tawaran Angela, dan Angela memeluk Feng. Suatu hari teman Angela datang untuk memberikan kado dari seseorang, namun Angela mengembalikan kado tersebut. Di akhir film diperlihatkan Angela yang masih memikirkan Duinju kekasihnya dulu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, boleh banget ya kalian klik tombol like-nya dan jangan lupa nantikan video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa. Video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.